Kasus ini terbongkar berawal dari seseorang namanya Victor. Ia bahagia ketika dikabari oleh pengelola gudang yang beralamat di Los Angeles, California, Amerika Serikat, bahwa dirinya adalah pemenang lelang. Pria itu mendapatkan satu unit gudang sewaan di blok 18.100 yang telah lama ditinggal penyewa lama. Lantas ia datang untuk melihat kondisi dan isi barang di gudang tersebut pada tanggal 10 Agustus tahun 1994. Saat Victor membuka rolling door gudang, mendadak hidungnya mencium bau tak sedap. Setelah diselidiki, bau itu bersumber dari sebuah box besar di pojokan dalam gudang. Ketika Victor membuka box itu, bau bangkai semakin menyengat. Di dalam box terlihat bungkusan plastik berlapis-lapis diikat dengan lakban hitam. Semakin penasaran, Victor membuka bungkusan plastik di dalam box tersebut. Dia kaget dan tidak percaya ketika melihat isi di dalam bungkusan yang ternyata mayat manusia. Victor panik dan berlari mendatangi kantor pengelola gudang untuk memberitahukan apa yang dilihatnya. Kemudian mereka menghubungi polisi terdekat. Dan tak lama, polisi dari Los Angeles Police Department (LAPD) dan tim forensik tiba di lokasi. Saat melakukan penyelidikan, polisi menemukan dua box besar yang sama ukurannya. Begitu dibuka, di dalamnya juga berisi bungkusan plastik berlapis yang dilakban. Para polisi terkejut, isi box itu adalah bungkusan mayat manusia yang sudah membusuk. Jadi di dalam gudang itu tersimpan 3 mayat manusia. Polisi menduga ketiganya merupakan korban pembunuhan karena kondisi tubuh ketiga mayat itu rusak. Mayat-mayat itu sengaja disimpan di gudang agar tidak terlacak. Awalnya polisi LAPD kesulitan mengidentifikasi ketiga mayat itu. Tapi polisi mendapatkan petunjuk dari pengelola gudang berupa 2 cari kertas berupa cek yang digunakan untuk membayar sewa unit gudang tersebut. Kedua cek itu diterbitkan bank di Indonesia, yaitu Bank Bumi Daya, atas nama Sekartini, yang beralamat di Jakarta. Satu unit gudang yang terdapat 3 mayat itu disewa 2 kali, yaitu pada 13 sampai 31 Desember tahun 1991 atas nama Triharto Darmawan. Dan pada tanggal 11 Februari hingga tanggal 12 April tahun 1992 atas nama Samir Tawakal. Polisi mendapat laporan bahwa sebelumnya Triharto Darmawan alias Eri telah dilaporkan hilang. Polisi LAPD mengetahui Eri mempunyai kakak bernama Harnoko Dewantoro alias Oki, yang juga tinggal di kawasan California. 1 bulan kemudian, tim forensik LAPD akhirnya berhasil mengungkap identitas ketiga mayat yang ditemukan di dalam gudang sewaan itu. Mereka adalah Suresh Gobin Mirchandani 40 tahun, Gina Sutan Aswar 30 tahun, dan Triharto Darmawan 26 tahun. Korban terakhir inilah yang ternyata disebut namanya tercantum sebagai penyewa gudang dan juga adik Oki. Polisi berusaha mencari keberadaan Oki. Media lokal di Amerika menyebut namanya Harnoko Dewantoro. Para detektif LAPD menanyai sejumlah rekan dan kolega Oki di Los Angeles. Mereka mengaku melihat terakhir kali Oki pada Februari tahun 1993. Polisi menduga saat itu Oki telah meninggalkan AS menuju Indonesia. Polisi juga mencurigai Oki bepergian menggunakan identitas palsu. Hal itu semakin memperkuat keyakinan polisi bahwa Oki terkait erat dengan ketiga mayat yang ditemukan di gudang penyimpanan barang itu. LAPD menghubungi Interpol, yang kemudian Interpol melanjutkan kontak dengan Mabes Polri di Jakarta. LAPD mengirimkan 2 detektifnya, yaitu Ted Bol dan Ed Ramirez, berangkat menuju Jakarta untuk melakukan penyelidikan bersama tim Mabes Polri yang dipimpin Boris Mere. Semua bukti yang ditemukan LAPD, termasuk cek Bank Bumi Daya dan paspor palsu yang digunakan Oki, diberikan kepada tim Polri. Tim Boris Mere lalu melacak keberadaan Oki, hingga akhirnya Oki diringkus polisi saat berkumpul dengan keluarga di Jakarta pada tanggal 3 Januari tahun 1995. Oki langsung dibawa ke Mabes Polri untuk diinterogasi. Awalnya, Oki dituduh atas pemalsuan identitas dan pembuatan paspor palsu saat masuk ke Indonesia. Tapi interogasi selanjutnya baru mengarah pada soal kasus pembunuhan atas nama Suresh, Gina, dan adiknya, Eri, di AS. Penangkapan Oki saat itu menggemparkan masyarakat dan menjadi berita utama di semua media Indonesia, dan khususnya di Amerika.
Pertanyaannya, apa motif pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Oki? Tapi sebelum membahas motif, kita kenalan dulu nih, siapa sebenarnya Oki, dan kenapa kasusnya sampai menggegerkan Amerika dan Indonesia. Jadi, Oki alias Harnoko Dewantoro lahir di Jakarta pada tanggal 3 November tahun 1964. Ia merupakan putra pasangan Hendarno Hendarmin, seorang pejabat di Bank Indonesia, dan Sekartini Handijaya, yang bekerja di Bank Bumi Daya. Nah, ini yang menjadi alasan kasus ini gempar di Amerika Serikat dan Indonesia. Ternyata Oki berasal dari keluarga pejabat Bank Indonesia. Oki datang ke Amerika sejak akhir 1980-an. Oki awalnya tinggal dan bersekolah di Kansas. Sempat pindah ke Pennsylvania sebelum akhirnya menetap di Los Angeles. Setelah pindah ke Los Angeles, Oki tinggal di berbagai tempat, seperti North Hills, Northridge, Westwood, dan Lake Forest di Orange County. Oki mengakui telah membunuh ketiga orang itu. Ia menyewa gudang dengan nama adiknya sendiri, Eri, dan nama palsu Samir Tawakal agar tak terlacak. Ia juga meminta ibunya mengirimkan cek sebanyak 2 kali untuk biaya sewa gudang tersebut. Ibunya sama sekali tak tahu cek-cek itu digunakan untuk sewa gudang dan menyimpan mayat. Apalagi salah satu mayat adalah anaknya sendiri, yaitu Eri, adik Oki sendiri. Lalu, motif dari kasus ini adalah, begini ceritanya. Pada 1990, Oki mendirikan usaha laundry di kawasan Woodland Hill dengan modal $110.000 Amerika Serikat. Uang itu merupakan pemberian pacarnya bernama Rulianti. Lalu pada Maret tahun 1991, Oki menjual bisnis laundry kepada Suresh Mirchandani warga negara India dengan harga $100.000 Amerika Serikat. Suresh membayar uang muka $20.000 Amerika Serikat, sisanya akan dicicil selama 5 tahun. Namun, 5 bulan berjalan, Suresh tak kunjung membayar cicilan dan selalu mengaku tak punya uang. Oki, yang habis kesabarannya, mengajak adiknya, Eri, menggunakan mobilnya menemui Suresh pada tanggal 19 Agustus tahun 1991. Saat itu, Oki membawa pistol revolver yang dibeli atas nama Eri. Suresh bukannya menjanjikan untuk membayar cicilan utangnya, tapi malah akan mengembalikan bisnis laundry kepada Oki. Oki marah. Ia langsung meraih pistol dari balik bajunya dan menembak dada Suresh dari jarak dekat di dalam mobil. Oki lalu membawa mayat Suresh dan sempat membeli box besar. Di rumahnya, Oki memotong kedua tangan Suresh. Lalu semua dibungkus plastik berlapis-lapis dengan diikat dengan lakban. Jasad Suresh sempat disembunyikan di gudang di kawasan San Fernando dan beberapa gudang lainnya sebelum akhirnya disimpan di gudang Ohio, Northridge. Korban kedua adalah Gina Sutan Aswar, yang diketahui merupakan putri bungsu Sutan Aswar, salah satu tokoh pendiri Angkatan Udara Republik Indonesia AURI, dan anggota DPR MPR periode tahun 1966 sampai tahun 1976. Nah, ini alasan kasus ini gempar di Indonesia dan Amerika karena korban dari Oki merupakan anak pejabat DPR MPR Indonesia. Gina datang ke Los Angeles karena bujukan Oki, yang mengajaknya bisnis real estate. Saat itu Gina datang dengan membawa wesel, bank draft sebesar $200.000 Amerika Serikat. Untuk tambahan modal bisnis real estate, Gina meminjam uang $20.000 Amerika Serikat dari Oki dan $15.000 Amerika Serikat dari Eri. Tapi kenyataannya bisnis real estate tak berjalan. Sementara uang yang dipinjamkan Oki juga tak kunjung dikembalikan Gina. Apalagi gadis itu malah pergi liburan ke Paris, selama beberapa waktu lamanya. Sepulang liburan, Gina dijemput Oki dengan mobilnya di Bandara Los Angeles pada tanggal 2 November tahun 1992. Di tengah jalan, Oki sempat membeli minuman keras dan kokain. Lalu mereka menuju rumah sewaan Oki di Brentwood. Sambil mencicipi minuman keras, Oki dan Gina terlibat pembicaraan soal uang yang dipinjamkan itu. Gina justru mengatakan berniat membatalkan bisnis real estate dan akan mengembalikan uang Oki setelah mendapatkan kiriman dari Indonesia. Oki sangat emosi, tapi hal itu tak ditunjukkan kepada Gina. Malam semakin larut, Gina hendak pulang. Oki pura-pura mengantar Gina menuju garasi mobil. Tiba-tiba, Oki meraih kunci Inggris dan memukulkannya beberapa kali ke kepala Gina. Gadis itu tak berdaya dan langsung tewas di tempat bersimbah darah. Malam itu juga, Oki memasukkan jasad Gina ke bagasi mobilnya. Ia membersihkan garasi dari darah yang berceceran. Pagi harinya,
Oki membeli box besar dan memasukkan jasad Gina ke dalamnya. Box berisi jasad Gina sempat dipindah beberapa kali ke sebuah gudang. Akhirnya disimpan di gudang Ohio, Northridge pada awal 1993. Korban ketiga, adik kandung Oki sendiri, Eri. Oki mendatangi apartemen adiknya di kawasan Santa Monica awal Desember tahun 1992 setelah membunuh Gina. Saat bertemu, Eri tengah menenggak minuman beralkohol. Oki ikut minum. Kakak adik itu terlibat obrolan bisnis laundry dan real estate yang tak jadi hingga akhirnya obrolan memanas dan berujung perkelahian. Eri sempat mengacungkan pistol kepada kakaknya. Oki yang tahu pistol yang dipegang adiknya tak berpeluru, langsung menyambar palu besar dan menghantamkan ke kepala Eri. Bak kesetanan, Oki memukulkan palu itu ke kepala adiknya hingga hancur. Oki dari awal memang diketahui berniat membunuh adiknya sendiri, karena tahu apa yang sudah dilakukannya kepada Suresh dan Gina. Sama dengan dua korban sebelumnya, jasad Eri dibungkus berlapis-lapis plastik dan dilakban. Jasadnya dimasukkan ke dalam box, sempat mampir ke beberapa gudang dan akhirnya pada 1993 disimpan di gudang yang sama di Ohio, Northridge. Hingga setahun lebih pada tanggal 10 Agustus tahun 1994, ketiga jasad itu ditemukan oleh seseorang yang bernama Victor. Awalnya LAPD berusaha membawa Oki ke Amerika karena semua kejahatannya dilakukan di Los Angeles. Tapi upaya itu gagal, karena memang tidak ada perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dan Amerika saat itu. Akhirnya kasus itu tetap disidik dan disidangkan di Pengadilan Jakarta Pusat pada Juni tahun 1996. Hingga akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin IGK Soekarta tetap memvonis Oki bersalah dengan hukuman maksimal, hukuman mati. Beberapa kali ia mencoba mengajukan gerasi pada era Presiden Megawati Soekarno Putri, tapi ditolak. Sambil menunggu eksekusi mati, Oki mendekam di Lapas Cipinang, Jakarta Timur sampai saat ini. Jadi, motif dari kasus serial killer ini adalah sebuah bisnis dan utang piutang. Jadikan cerita kasus serial killer ini sebagai pelajaran untuk kehidupan kita, dan tetap waspada dimanapun kita berada.